Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk membukakan kepada kami, sehingga kami ini bisa melihat Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam kitab suci kami. Persiapkanlah hati kami Tuhan untuk kami boleh menerima Tuhan seperti yang dinyatakan di dalam kitab suci kami. Bukan kami menyesuaikan bagian-bagian kitab suci kami sesuai dengan gambaran tentang Tuhan yang kami selama ini lebih terbiasa. Mohon Tuhan berkenan untuk memberikan pada kami pertolongan, kekuatan untuk kami boleh mengerti dan kami boleh menghidupinya. Terima kasih Bapak, terpuji dan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, seperti yang saya sudah beberapa kali tekankan, kali ini saya akan menekankan lagi saudara, bahwa mimbar kita tidak sedang melakukan khotbah ekspositori dari kitab 1 dan 2 Raja-Raja. Tidak saudara, kita sedang mengambil beberapa epoch penting yang akan membentuk kehidupan umat Tuhan, dalam hal ini orang-orang Israel saudara. Epoch apa saja? Yang pertama kita melihat ada dari bapak-bapak patriark, setelah itu ada Exodus, setelah itu ada masuk ke dalam tanah Kanaan, lalu ada masa kerajaan, setelah itu ada masa pembuangan. Dan saat ini kita sedang sampai kepada masa pembuangan saudara. Maka kita akan mencoba untuk melihat berbagai macam sudut pandang tentang pembuangan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sedikit saudara dari satu buah syair, dari satu buah lagu pujian. Mari kita bersama-sama membuka dari Mazmur 137. Ini adalah firman Tuhan yang akan kita bacakan hari ini. Mazmur 137. Kita akan membacakannya secara bergantian saudara. Mazmur 137 ini. Nah nanti saudara di dalam ayat ke-7 sampai ayat ke-9 kita bacakan secara perlahan-lahan bersama-sama ya. Mazmur 137 kita baca secara bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2, demikian seterusnya. Tapi ayat 7, 8, 9 kita baca secara bersama-sama. Oke saudara ya. Oke, Mazmur 137. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengenang Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau ya Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. 7-9. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtukan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin enggak saudara? Amin ya. Kita coba baca lagi ya. Saya coba bacakan bagi kita semua ketiga ayatnya, lalu silakan diaminkan sekali lagi saudara. 2 ayat yang terakhir saja. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Berbahagialah mereka yang menyimpan firman Tuhan ini dalam hatinya dan menjalankannya dalam hidupnya. Amin saudara ya. Anaknya siapa yang mau Anda pecahkan di bukit batu saudara? Kita baru saja ketemu ayat, berbahagialah orang yang memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Amin, berbahagia. Nah, terus anaknya siapa saudara? Bagaimana kita mengaplikasikannya? Bagaimana kita menyimpan firman Tuhan ini dalam hati kita? Saudara-saudara sekalian, kalau misalkan ya, saya bertanya kepada saudara, saudara coba bayangkan, atau kalau Anda itu saya minta untuk berpikir secara serius. Coba pikirkan kira-kira Anda itu kepingin punya Tuhan yang modelnya bagaimana? Anda kepingin punya Tuhan itu yang modelnya bagaimana? Coba pikirkan sebentar. Saya kepingin Tuhan saya itu adalah Tuhan yang seperti ini. Ini kan harapan yang wajar ya. Saudara punya suami, punya istri, Anda punya anak, Anda punya orang tua. Anda kan juga bisa ya mengatakan, I wish, saya harap papa saya itu begini. Saya harap istri saya begini. Saya harap anak saya begini. Kita kan bisa seperti itu. Saudara pernah berharap gak? Saya harap Tuhan saya itu kayak gini.
Kita jarang ya berharap seperti itu ya. Dan kalau saat ini saya minta Anda untuk coba itu bayangkan, kira-kira Tuhan macam apa saudara yang Anda kepingin untuk Anda miliki. Agak sedikit sulit sih, karena kita memang sudah punya gambaran tentang Tuhan yang pakemnya itu sudah dikasih secara konsisten dalam jangka waktu yang cukup lama. Tergantung Anda itu sudah menjadi orang Kristen selama berapa lama saudara. Kalau Anda sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun, biasanya gambaran tentang Tuhan yang diinjeksikan di dalam kepala kita, ya adalah gambaran yang kurang lebih seperti itu. Maka saya tebak saudara, kalau saya meminta kepada Anda, coba pikirkan gambaran tentang Tuhan itu yang Anda kepengen kira-kira seperti apa. Gambarannya itu tidak jauh-jauh dari kombinasi alternatif ini saudara. Misalkan saudara, Dia itu adalah Tuhan yang baik, seperti gembala. Dia itu adalah sahabat sejati. Di dunia ini ketika saya tidak punya sahabat yang betul-betul mau mendengarkan saya, Dia yang mau mendengarkan saya. Dia adalah Tuhan yang mengerti segala pergumulan saya. Ketika semua orang gak paham, hanya Tuhan saja yang paham. Itu kan saudara ya, kira-kira gambaran Tuhan yang ada di dalam kepala kita. Oh oke. Tapi Tuhan yang tegas juga, kadang-kadang marah, kadang-kadang memberikan disiplin. Ya tapi terutama Dia tetap adalah Allah yang mengasihi. Itu adalah gambaran tentang Tuhan yang biasanya ada di dalam kepala kita. Dan kita sulit untuk membayangkan model Tuhan yang lain saudara. Sehingga kalau ada bagian-bagian tertentu di dalam kitab suci menyajikan kepada kita semacam gambaran tentang Tuhan yang berbeda, kita cenderung mengkondisikan gambaran Tuhan itu untuk sesuai dengan gambaran yang kita sudah terlanjur punya. Kita cenderung untuk kepengen menjelaskannya. Misalkan saudara ya, saya ambil contoh sedikit ya. Saudara, saya misalkan kasih tahu kepada Anda ya, gambar Tuhan yang ada di dalam kitab suci kita adalah Tuhan itu malas. Coba lihat tuh, Tuhan itu melakukan glorifikasi terhadap nggak ngapa-ngapain. Sabat. Kita itu disuruh bersabat saudara. Dan kalau kita melihat di dalam kitab suci kita, saudara, perintah sabat kan jelas ya. 6 hari lamanya kamu bekerja, tapi 1 hari kamu harus istirahat. Kamu harus istirahat, anak-anakmu harus istirahat, budak-budakmu harus istirahat, binatang pekerja pun harus beristirahat semuanya. Karena apa? Karena 6 hari lamanya Tuhan bekerja, tapi pada hari ke-7 Dia berhenti dari pekerjaannya. Maka gara-gara Tuhan berhenti, Anda juga disuruh ikut berhenti. Loh tapi saya rajin kok, saya nggak butuh istirahat, nggak apa-apa, nggak boleh, dosa. Nanti Tuhan kelihatan malas, jangan-jangan begitu saudara. Jadi saudara, kita melihat ada gambaran yang berbeda dengan yang selama ini kita punya saudara. Tuhan adalah Tuhan yang malas. Misalkan sabat itu saya katakan Tuhan adalah Tuhan yang malas. Saudara kan langsung duduk lalu menunggu penjelasannya kan ya. Gimana? Masa ya artinya Tuhan yang malas? Enggak mungkin itu. Jadi kita mesti perlu untuk melakukan penjelasan tertentu sehingga Tuhannya enggak malas. Enggak seperti gambaran yang pertama-tama kita dapatkan saudara. Nah demikian juga di dalam bagian Mazmur yang kita baru saja baca saudara, kita mendapatkan satu buah gambaran yang agak berbeda mungkin dengan doktrin Allah yang selama ini kita punya. Yaitu apa saudara? Tuhan yang kepadanya kita akan berani meminta supaya Tuhan pecahkan garis keturunan. Berbahagialah orang yang memecahkan anak-anakmu ke bukit batu. Tuhan jangan lupa ya, ingat kesalahan saudara kami. Yaitu Edom. Edom itu kan saudaranya orang Israel, saudara. Yakub sama Esau. Edom itu adalah saudaranya Israel, saudara. Ingatlah, Tuhan jangan lupa ya, simpan itu baik-baik di dalam hatimu Tuhan, bahwa Edom sudah melakukan kesalahan. Pada waktu Yehuda dihancurkan oleh Babel, maka Edom itu ikut-ikutan, sorak-sorak. Woi, kalau menghancurkan jangan setengah-setengah, sekalian itu babat habis, runtuhkan. Maka saudara, di dalam satu buah perasaan marah yang besar, saudara, para penyanyi ini mengatakan, Tuhan jangan lupakan kesalahannya Edom. Dan Tuhan kiranya engkau memberkati orang-orang yang menghancurkan Babel. Berkatilah media Persia. Berkatilah itu Kores yang berani menghancurkan Babel. Menghancurkan garis keturunannya. Anak-anaknya dipecahkan di bukit-bukit batu. Saudara, ini adalah satu buah gambaran yang agak di luar pakem kita. Saudara. Maka di antara kita ini saudara yang saat ini sedang mendengarkan khotbah, saudara kan menunggu penjelasan. Gimana ini? Ya kan, kita menunggu penjelasan saudara. Kitab suci kita memberikan satu buah gambaran bahwa mereka ini berdoa minta ini loh. Kita mungkin mengatakan, oh mungkin doanya yang salah. Yang namanya orang berdosa kadang-kadang kan doanya itu ngaco ya saudara. Tapi saudara, doa ini dicatat di dalam kitab suci. Dan saudara, doa itu pada umumnya senantiasa dibentuk oleh doktrin Allah standar. Doa apapun itu biasanya dibentuk oleh doktrin Allah standar. Agama apapun saudara. Saudara misalkan saudara, kalau Tuhan Anda itu namanya adalah Chai Sen Ye.
Kalau Tuhan kita itu punya emas yang banyak, saudara, maka saudara nggak usah terlalu heran kalau para pendoanya akan berdoa, oh Tuhan, oh Dewa, kasih saya kekayaan yang banyak. Give me more money, ya Dewa, kira-kira begitu, saudara. Nggak heran, karena memang doktrin Allahnya, dewanya adalah Chaisenye, dewanya adalah dewa uang, saudara. Saudara pernah nggak ketemu satu kali saja liturgis di dalam gereja ini, saudara? Satu kali saja. Entah di dalam kebaktian minggu, di dalam persekutuan doa, atau dalam manapun saja, saudara. Yang berdoa, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa, kiranya Tuhan memberikan kepada kita kekayaan yang besar. Kiranya Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, sehingga rekening kita menggendut. Saudara pernah nggak dengarkan seperti itu? Nggak pernah. Karena apa? Doktrin Allah kita nggak cocok, meskipun mungkin kita kepengen. Ya kan? Anda kepengen pun jadi kaya raya, nggak sampai hati loh untuk berdoa minta Tuhan minta seperti itu. Sebaliknya, saudara pernah nggak minta kepada Tuhan kita, minta kepada Tuhan, berdoa, saudara. Ketika kita itu lagi kesal sama orang, musuhan sama orang, kita itu minta sama Tuhan, Tuhan tolong hancurkan dia. Habisilah anak-anaknya Tuhan, jangan biarkan keturunannya berlanjut di muka bumi ini. Saudara pernah berdoa seperti itu? Nggak pernah, meskipun kita kepengen. Ada orang yang sangat kita musuhin, saudara, kita pun nggak bisa sampai hati berdoa seperti itu. Kenapa? Nggak cocok sama doktrin Allah kita. Beda ya, kalau dewa kita itu dewa perang, saudara. Marduk gitu, saudara. Orang-orang ketika mau berperang, ya mereka berdoanya begitu. Tuhan, karuniakanlah kekuatan, karuniakanlah kemenangan, berikanlah kehancuran kepada musuh-musuh kami. Kalau dewa kita adalah dewa Shiva, saudara, atau dewa Marduk, atau jangan-jangan Yahweh, saudara. Karena di dalam kitab suci kita ternyata doa-doa seperti itu lumayan kan, saudara. Tidak dominan sih, tapi bukan nggak ada. Tuhan meminta untuk lawan-lawan dihancurkan seperti bagian yang kita baca ini, saudara. Jadi, saudara, kita melihat ya, doktrin Allah yang ada di dalam kitab suci kita mengajarkan kepada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang ternyata memberikan pembalasan. Dan saudara, Mazmur ini dicatat di dalam kitab suci kita, saudara. Nah, ini gambaran yang sangat tidak akrab ya di dalam telinga kita, saudara. Makanya kita cenderung untuk kepingin mendapatkan penjelasan. Gimana ini ya, masa kita punya Tuhan yang seperti ini, Tuhan yang suka membalas, dan teksnya ini adalah teks yang tidak salah. Beberapa komentari agak sedikit lucu, saudara ya. Mereka mungkin sudah bertemu dengan teks ini ya, lalu mereka bingung juga. Lalu sudah mengatakan seperti ini, teks seperti ini kalau di dalam perjanjian baru, kita baca di dalam terang perjanjian baru, artinya akan berbeda. Kalau kita baca di dalam terang perjanjian baru, yaitu bukan pemusnahan lah, tetapi ya artinya nanti akan adalah pengampunan, penyelamatan. Kita baca dalam teks perjanjian baru, saudara. Tetapi saudara, sebelum ada perjanjian baru, sebelum Yesus Kristus datang, masa teks ini jadi teks yang salah, saudara? Kan ya enggak ya, saudara. Firman Tuhan itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama in himself, ya di dalam dirinya sendiri itu ya, saudara, ya adalah kitab suci kita, saudara. Ini adalah teks yang benar, saudara. Nah, tapi bagaimana kita memahaminya? Saudara, untuk memahaminya, pertama-tama saya pikir kita perlu untuk mengenal sedikit groupings. Pemberian grup, saudara. Jadi Mazmur 137 ini ada di dalam jilid kelima dari Mazmur. Mazmur kita itu dibagi menjadi 5 jilid. Dan jilid kelima, yaitu jilid di mana 137 ini ada, saudara, adalah satu buah jilid yang terutama berbicara tentang encouragement. Bicara tentang dorongan supaya umat Tuhan itu bersemangat dan berani untuk menghidupi hidupnya setelah mereka pulang dari pembuangan. Jadi ini adalah satu buah golongan kitab ya, mulai Mazmur 107 sampai 150 itu adalah Mazmur yang menekankan bagaimana setelah kamu pulang dari pembuangan, kamu tetap harus setia kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati kamu. Diberikan banyak sekali encouragement. Salah satu yang sangat terkenal adalah Mazmur 119. Mazmur paling panjang, saudara. Mazmur 119 yang isinya adalah bahwa kita setelah pulang dari pembuangan harus tetap setia kepada firman Tuhan. Ini adalah jilid kelima dari Mazmur kita. Dan Mazmur 137 adalah Mazmur yang merupakan bagian dari jilid kelima, saudara. Dan ada banyak penafsir, saudara, yang berdebat. Sebetulnya di dalam jilid kelima ini disebut sebagai Mazmur apa ya cocoknya ya? Mazmur ziarahkah? Mazmur pujiankah? Mazmur ratapankah? Nah, saya sendiri yang percaya bahwa Mazmur 137 itu boleh kita sebut sebagai Mazmur Sion. Zion, Psalm of Zion, saudara. Mazmur Sion. Mazmur Sion adalah mazmur yang terutama memberikan nyanyian, pujian, pengharapan kepada Tuhan yang bertahta di Sion. Ada di dalam Mazmur 46, 48, 78, 87, 84, 122 itu disebut sebagai Mazmur Sion. Karena kalau kita lihat di dalam kitab suci kita ini barusan kita baca, saudara, ayat 1, ayat 3, ayat 5 sampai 7 semuanya bicara tentang Yerusalem, bicara tentang Sion, saudara. Jadi ini adalah lagu pujian,
lagu pujian kepada Tuhan, lagu pujian tentang Sion, lagu pujian tentang Tuhan yang pantas untuk dipuji. Dan Tuhan yang pantas dipuji adalah Tuhan yang seperti apa, saudara? Tuhan yang melakukan pembalasan. Tuhan yang memberikan divine judgment kepada musuh-musuh, saudara. Jadi ini adalah Mazmur yang memberikan penghiburan dengan cara demikian, saudara. Saudara, pertanyaannya, bagaimana ya Mazmur seperti ini bisa memberikan penghiburan? Bagaimana Mazmur seperti ini bisa memberikan encouragement, saudara? Saya cenderung ya, saudara, merasa selama ini ya teknik seperti ini adalah teknik yang sangat jarang dipakai, kan, saudara. Saudara kalau kepingin encourage jemaat, saudara, kita kan ada OSG, saudara. Saudara ada OSG, atau saudara datang kepada hamba Tuhan, ada jemaat yang putus asa. Saudara akan encourage dia dengan mengatakan apa? Tenang, Tuhan akan membalas lawan-lawanmu. Tuhan akan memecahkan anak-anaknya mereka ke atas bukit batu. Tapi Pak, anaknya sekarang kelihatan sukses, anaknya sekarang kuliah di Amerika. Tenang saja, nanti semuanya akan gagal. Mereka semua nanti akan dipecat, mereka akan mengalami kesulitan, mereka akan jadi budak. Terus itu kita jadi ter-encourage. Sudah pernah mendengarkan pendeta encourage orang lain kayak gitu, sudah? Atau ketua grup OSG pernah nggak encourage orang-orang seperti itu, sudah? Ya Pak, sekarang saya merasa kesulitan. Lalu encouragement-nya adalah bahwa Allah itu pembalas, sudah. Hampir nggak pernah kan, sudah? Jarang sekali. Tapi ini Mazmur 137 yang ada di dalam buku kelima yang isinya adalah encouragement. Kenapa isinya seperti ini, sudah? Bagaimana Allah yang membalas itu bisa menjadi encouragement, sudah? Saudara, Mazmur 137 ini bergerak dengan cara demikian. Pertama, saudara, peletakannya dia ada di dalam 137. 137 itu tentu saja setelah 135 dan 136. Ya kan? Ini kan urut-urutan matematika sederhana kan, saudara ya. Garis bilangan. Kalau garis bilangan habis 135, 136, 137 dong. Nah 137 tentu saja setelah 35 dan 136. Ada apa saudara di dalam 135? Semuanya ini adalah Mazmur-Mazmur encouragement. 135, 136 adalah encouragement yang menyatakan bahwa Tuhan itu setia. Dan kesetiaan Tuhan dinyatakan dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kepada kalian tanah perjanjian, memberikan kepada kalian tanah suci, memberikan kepada kalian Sion, memberikan kepada kalian Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah encouragement-nya. Dan kita lihat ya, Mazmur 135, sedikit ya. Saya bacakan di dalam LAI ayat 15. Mazmur 135, kata-katanya seperti ini. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion. Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Jadi 135 mengatakan apa? Dewa-dewa bangsa-bangsa lain itu ya, emas, perak. Bagus gak saudara? Emas dan perak, bagus. Emas itu bagus, perak itu bagus. Barang-barang yang sangat berharga, mentereng, menyilaukan mata. Tapi punya mata gak bisa lihat. Gak ada nafas, mati dia. Punya kuping gak bisa mendengar. Dan orang-orang yang memuja itu pada akhirnya akan kayak begitu semua. Punya nafas, tidak punya nafas. Mati semuanya, saudara. Artinya apa, saudara? Dewa-dewa bangsa itu memang kelihatan menarik, pakai emas, pakai perak. Tapi itu semua all show. No go, gak ada gunanya. Gimmick doang. Kelihatan keren di depan tapi gak ada isinya. Wah ini kan encouraging ya. Bangsa Israel pada waktu itu bangsa pulang dari pembuangan, saudara. Bangsa Yehuda kecil sekali. Lemah sekali. Bahkan mereka kerajaannya pun bisa dikatakan saudara, Yehuda itu akhirnya nanti punya second temple, punya bait suci yang kedua, ya, bait suci yang kedua. Nanti Yudaismenya dikenal sebagai second temple Judaism. Mereka itu bisa punya bait suci yang kedua karena apa, saudara? Karena belas kasihan dari Raja Kores. Nehemia itu ya mesti minta izin sama bosnya. Ezra itu kalau nggak di bawah pemerintahannya Raja, pada waktu itu siapa? Raja, sekarang saya lupa Raja. Nanti sudah baca ya di dalam Nehemia. Sekarang namanya slip di dalam kepala saya, saudara. Nah, saudara, intinya saudara, kita melihat ya, orang-orang Yehuda itu ya, mereka bagaimana caranya bisa pulang dari pembuangan? Dekretnya dari raja kafir. Ini kan kelihatan kurang encouraging, saudara.
Saudara sedikit ya. Kita baru saja perayaan 17-an saudara. Dan kita berkali-kali diajarin saudara di dalam kelas sejarah ya. Bahwa kemerdekaan kita adalah direbut. Dengan cara bagaimana? Bambu runcing. Nah saudara, kita kalau belajar sejarah baik-baik saudara, kan kita tahu ya. Kemerdekaan Indonesia itu ada di tengah-tengah pertarungan Perang Dunia II. Ada kelompok poros, ada kelompok sekutu. Dan pada waktu itu kelompok poros itu kalah, saudara. Grup Aksis itu kalah. Jepang ada di sono, saudara. Pada waktu itu Indonesia sedang diduduki oleh Jepang. Lalu Jepang kena bom sama sekutu, Hiroshima, Nagasaki. Lalu mereka menyerah tanpa syarat. Setelah itu Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Nggak ada yang berkuasa, memang kosong. Dijajah oleh siapa Indonesia pada waktu itu? Nggak dijajah oleh siapa-siapa. Belandanya kalah, Jepangnya kalah juga, menyerah, kosong, saudara. Dalam keadaan kosong, bagaimana? Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi kan kita harus terus diajari kan saudara. Kita merebut kemerdekaan. Karena apa? Karena kalau mengatakan kemerdekaan kita adalah karena ya keberuntungan zaman lah. Kalau nggak ada Hiroshima, Nagasaki, nggak dijatuhi bom ya mungkin belum merdeka itu. Kita masih begini kepada Hirohito mungkin. Begitu saudara. Ya Hirohito ya sudah meninggal lah saudara. Tapi ya kira-kira lebih seperti itu. Kurang encouraging kalau rasanya kayaknya kemerdekaan gara-gara pemberian bangsa lain atau kecelakaan sejarah. Wah kurang oke saudara. Sekarang saudara. Tanya sama orang-orang Yehuda. Yehuda, kamu bisa pulang ke dalam tanah kelahiranmu. Kamu bisa bangun bait suci Yerusalem. Gara-gara siapa? Gara-gara kekuatan asing. Nah saudara, dalam keadaan seperti ini saudara ya. Mereka saudara punya Mazmur 135. Enggak. Jangan anggap saya itu karena kekuatan asing. Nah ini mirip kayak sejarah Indonesia saudara. Kamu pikir dewa-dewa asing atau orang-orang asing yang memberikan pertolongan bagi kita? Enggak. Tuhan kita yang memberikan pertolongan. Dewa asing itu memang kelihatannya kuat. Kelihatannya top. Dari emas, dari perak. Tapi emas dan perak buatan tangan manusia. Matanya kagak bisa lihat, kupingnya nggak bisa dengar, mulutnya nggak bisa ngomong, dan mulut hidungnya nggak ada nafasnya. Mati itu. Kamu kalau berharap kepada yang asing-asing itu, ya dewa-dewa asing itu, mati. Lalu mesti bagaimana? Mesti begini loh. Mana tadi? 135. Mesti begini. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion. Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Itu Mazmur 135. Lalu sudah, Mazmur 136. Kalau Anda pernah membaca Alkitab sampai habis, lalu sampai Mazmur 136, mungkin Anda pernah tergoda untuk skip bagian referennya. Karena referennya diulang di setiap ayat. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aduh referennya diulang-ulang terus ini ya. Dari ayat pertama sampai kepada ayat yang terakhir ya, ayat 26. Semua isinya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mirip seperti kayak mantra aja. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa diulang-ulang? Ya harus dong. Memang isinya adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk mancep di dalam kepala kita, untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya diulang-ulang terus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saudara, kita lihat ya, di dalam beberapa ayat ya, Mazmur 136 ini, saya bacakan ayat 21 dan 22. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 135, 136 mengajarkan kepada kita apa? Jangan percaya deh sama dewa-dewa asing. Kita di-encourage untuk percaya kepada Tuhan saja. Dewa-dewa asing kelihatan mentereng, kelihatan hebat, tapi gak ada esensinya. Mari kita ikut kepada Tuhan yang punya belas kasihan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tanah Israel, Eretz Israel itu ya. Bait suci Yerusalem, Sion itu semua adalah karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi saudara ya, ternyata saudara, mereka mengalami pembuangan. Ternyata saudara dalam Mazmur 137, mereka ada di mana saudara? Langsung point of view-nya bergeser saudara. Di tepi sungai-sungai Babel. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dewa-dewa asing gak punya kekuatan. Kita berharap kepada Yahweh. Tiba-tiba saja saudara, mereka sudah ada di Babel. Berharap kepada Yahweh, dicabut mereka dari tanah perjanjian. Tadi ngomongnya apa saudara? Eretz Israel, pemberian Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, mereka memberikan tanah perjanjian. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, mereka memberikan Sion, memberikan Yerusalem. Sekarang lu ada di mana? Babel.
Loh kamu kok nggak ada di Yerusalem? Lah Yerusalem sudah direbut sama musuh. Terus ngomong gimana saudara? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, 2 minggu lalu kan kita sudah melihat saudara bahwa Yehuda pada akhirnya akan mengalami pembuangan karena dosa-dosa Manasye. Meskipun terjadi pertobatan dalam zaman Yosia, maka saudara kita melihat ya, sejak zaman Yosia ke bawah nggak ada satupun lagi Raja Yehuda yang baik. Yosia itu merupakan raja terakhir, penultimate sebelum akhirnya Yehuda itu betul-betul dihancurkan saudara. Dan saudara tahu penghancurannya itu kan ngeri ya. Yosia ini dibunuh sama Firaun Neko. Lalu dia punya anak Yoahas, akhirnya juga dihancurkan sama Neko saudara. Lalu nanti saudara Elyakim saudara menjadi raja Yehuda. Pada zamannya Elyakim itu maka Babel itu sudah mulai kuat. Mesir dikalahkan. Mesir yang tadi mengalahkan Raja Yehuda, Mesir dikalahkan oleh Babel. Babel mulai kuat, maka Elyakim namanya diganti menjadi Yoyakim, terus dia memerintah di Yehuda. Pada zamannya Yoyakim mulai Babel menyerang, lalu mulai terjadi deportasi. Pembuangan dalam tanda kutip kecil-kecilan, deportasi. Pembuangan itu terjadinya dalam beberapa kali, saudara. Nggak satu kali mereka langsung deportasi, tapi dalam beberapa kali deportasi. Pada zamannya Yoyakim terjadi deportasi. Lalu nanti pada zaman anaknya Yoyakin terjadi lagi deportasi yang lebih gede. Lalu puncaknya pada zamannya Zedekia terjadi juga deportasi yang besar, saudara. Nah, saudara, kehancuran Yehuda ya pada zamannya Zedekia itu kira-kira seperti apa? Saya ajak kita untuk melihat sedikit ya dari kitab 2 Raja-Raja pasal 25. Lihat ya, 2 Raja-Raja pasal 25. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 25, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya coba bacakan bagi kita semua ya saudara. Pada tahun ke-9 dari pemerintahan Raja Zedekia maksudnya. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara meralikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kemudian dibutakanlah mata Zedekia, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Saudara, itulah pembuangan. Saudara coba bayangkan ya, Mazmur-Mazmur yang isinya encouragement ini ya. 135, 136. 135 mengatakan, jangan takut sama dewa-dewa asing. Kelihatannya aja menakutkan. Kalau zaman sekarang ya, saya coba translate kepada khotbah zaman sekarang. Saya katakan kepada Anda, saudara sekalian, jangan gentar dengan mereka yang punya kuasa. Jangan gentar dengan mereka yang punya uang. Jangan gentar dengan mereka yang kelihatan mengendalikan segala-galanya. Mereka bukan apa-apa. Mereka itu all show, no go. Mereka gak punya kuasa apa-apa. Kuasa dari Tuhan datangnya. Mirip seperti itu, saudara. Saya ngomong seperti itu. Lalu saudara, Mazmur 137 isinya adalah mereka mengalami pembuangan. Dan pembuangan itu terjadinya saudara pada zaman raja yang terakhir ya, Zedekia. Itu terjadi pengepungan. Pada tahun ke-9 sampai tahun ke-11. Sudah bayangkan saudara, satu buah kota, Yerusalem saudara, dikepung saudara. Kota kalau dikepung, tutup kan saudara. Anda kalau buka pintu gerbang, musuh masuk, Anda harus tutup terus. Jadi kota itu dikepung, gak ada perang. Nggak ada menembak panah lah, berusaha untuk jebol tembok, enggak saudara. Jadi Babel ini, kerajaan pada waktu itu sudah sangat kuat, mereka punya logistik juga sangat kuat saudara. Maka saudara, ketika mereka bertempur, mereka nggak usah pakai tentara untuk perang. Mereka bertempur nggak usah pakai senjata, nggak usah pakai apa-apa, cukup pakai logistik. Jadi tentaranya camping saja selama 2 tahun atau 1,5 tahun. Camping, perang ternyata bisa juga cuma camping loh saudara. Camping, dan setiap hari ya,
lari-lari, jogging-jogging sambil teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak yel-yel gitu, lalu bikin formasi perang, latihan lah. Tapi musuh lama-lama mati sudah, karena nggak berani buka pagar. Nggak berani buka tembok kota, maka sudah transportasi makanan dari luar dan dari dalam nggak bisa sudah. Dalam kota, 1 tahun setengah lama-lama kekeringan, nggak ada bahan makanan sudah dalam kota. Terus-menerus dalam kota itu sudah, nggak ada bahan makanan dari luar masuk sudah. Yerusalem kota di atas gunung sudah. Maka mulai terjadi kelaparan. Dan dalam keadaan kelaparan, Anda bayangkan sudah, tentara-tentara, lalu orang-orang Yehuda, itu mau keluar nggak boleh kan ya. Jangan kalau buka pintu gerbang kota nanti kita diserang musuh. Rakyat nggak peduli. Nggak boleh buka pagar, nggak boleh buka pintu gerbang sudah. Mereka jebol tembok sudah. Bayangkan tembok Yerusalem itu temboknya dijebol, sama rakyat sendiri dijebol dari dalam loh. Bukan didobrak dari luar, dijebol dari dalam. Dan kata-katanya seperti ini. Dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri. Tentaranya kabur surya, melarikan diri malam-malam melalui tembok gerbang di antara kedua tembok yang ada dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Lari menuju ke Araba Yordan. Itu something yang sangat painful loh surya. Surya ingat ya, Israel dari mula-mula ceritanya adalah dibawa Tuhan keluar dari Mesir masuk ke dalam tanah Kanaan. Betul kan ya? Dibawa Tuhan keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, lalu masuk ke dalam tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Pada waktu masuk ke dalam tanah Kanaan, apa yang terjadi? Mereka menyeberangi sungai Yordan. So, itulah Exodus. Itulah yang namanya keluaran. Tuhan Allah dengan tangan yang teracung kuat memimpin bangsanya keluar dari tanah perbudakan di Mesir, di tanah Goshen, masuk ke dalam tanah Kanaan dengan menyeberangi sungai Yordan. Dan sekarang sudah mereka undo itu semua sudah. Dengan mereka lari ke Araba Yordan. Seperti kayak Exodus mau dibalikkan lagi. Ini kan ceritanya, aduh sudah sampai 2 raja-raja mau balik lagi ke Exodus sudah ya. Kok capek banget ya. Sudah perjalanan panjang ratusan tahun sudah. Sejak zamannya Musa, sekarang di dalam zamannya Daud, lalu lanjut lagi sampai kepada zamannya Sedekia sudah. Mau putar balik ke dalam zaman sebelum mereka itu masuk ke dalam tanah Kanaan, lari ke Araba Yordan. Aduh, ini menakutkan sekali. Lalu sudah ya, tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Maka mereka menangkap raja, membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembeli anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga, dibawa ke Babel. Silakan kita menyanyi. Dewa-dewa asing tidak punya kekuatan apa-apa. Yang penting kita berharap sama Tuhan, berharap sama Yahweh. Yahweh akan memberikan pertolongan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Rajanya kabur, ditangkap, dibawa kepada Raja Babel. Dan Babel sudah rupanya ya, satu buah kerajaan yang sangat maju, termasuk super kreatif di dalam melakukan penyiksaan. Sudah tahu ya, di dalam dunia ini ada orang-orang yang terkena trauma. Ada trauma masa kecil, ada trauma karena bermacam-macam peristiwa. Saya harap saya tidak ngomong gini untuk membongkar trauma Anda ya. Tapi sudah kita tahu ya, kadang-kadang ada orang yang trauma karena mungkin pernah ya mengalami pelecehan lah. Ada orang yang trauma mungkin karena terlalu sering dibully lah. Ada orang yang mengalami trauma karena berbagai macam hal sudah. Biasanya sudah orang yang trauma jadi orang yang takut-takut, jadi orang yang sinis, jadi orang yang pedes-pedes gitu ya. Lalu sudah ya, dia dikonseling. Ketika dikonseling diapain sudah? Dikasih tahu apa? Ya dunia nggak seburuk itu kok. Tuhan itu tetap baik kok. Tuhan itu mencintai kamu. Lalu berusaha sedapat mungkin meyakinkan orang ini bahwa Tuhan itu baik. Maka dihujanilah kepada orang ini banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan. Kita ajak jalan-jalan kah? Kita ajak makan kah? Gitu ya. Kalau ada jemaat yang datang ke dalam gereja, selalu saja datangnya kurang 1 menit dan pulangnya lebih dari 1 menit. Pokoknya nggak mau kumpul sama siapa-siapa. Sebelum tank itu ya, masuk. Lalu tank saat teduh. Begitu selesai tank langsung cepat-cepat pulang. Gak mau takut ketemu sama siapa-siapa. Udah pokoknya saya sama Tuhan saja. Karena semua orang jahat. Lalu kita coba untuk meyakinkan dia, kan sulit ya. Diajak makan 1 kali, dibesuk 1 kali, diajak makan 1 kali lagi, dibesuk 1 kali. Sulit sudah. Harus terus-menerus dihujani hal-hal baik. Supaya memori buruknya itu pelan-pelan tuh ditumpuk. Itu pun kadang-kadang masih bisa mimpi buruk kan ya. Kadang-kadang masih bisa keluar dalam mimpi. Literal loh sudah. Mimpi bisa ke mimpi-mimpi lagi sudah. Saya beberapa kali masih kadang-kadang mimpi sudah. Mimpi buruk saya ada beberapa sudah. Salah satunya sudah, mimpi
keadaan SMA mau ulangan belum belajar. Dan belum siapkan contekan, oh itu mimpi buruk berat sekali sudah. Sama mimpi sudah, mau khotbah lupa persiapan. Itu juga mimpi buruk sudah, padahal belum pernah terjadi ya. Tapi tidak tahu, kayak ada mimpi buruk tuh. Sudah di atas mimbar, saya persiapan apa, khotbah apa. Wah itu kayak, mimpi buruk sudah. Sudah, orang ada banyak mimpi buruknya masing-masing sudah. Tapi biasanya untuk mengalahkan itu, tumpuklah dengan kebaikan. Kasih kebaikan sudah. Sudah, Raja Babel, ini punya kreativitas. Zedekia ditangkap. Nih Zedekia, you diam di sini ya. Anak-anaknya disembelih satu persatu di depan matanya dia sudah. You lihat ini. Dan setelah itu sudah, kamu tidak punya kesempatan untuk menghapus memori buruk ini. Setelah matanya dia terakhir merekam anak-anaknya dia, lensa matanya merekam anak-anaknya dibunuh di depan matanya dia, lalu matanya dia dibutakan. Cungkil matanya, selesai itu. Sekarang sudah, Anda mau berharap sama Tuhan yang kayak gimana? Mau berharap sama Tuhan yang kayak gimana? Tuhan yang seperti kayak kita sering lihat di dalam gambar-gambar tuh. Pria bule berjanggut yang ngelus-ngelus kepalanya anak. Atau pria yang kelihatan sangat wajahnya damai, gendong domba. Atau yang berdiri dengan sabar di depan pintu. Sudah ngetuk 14 jam tuh gak dibuka-bukakan tuh. Anda berharap sama yang kayak gimana? Atau Anda berharap panglima bala tentara Tuhan sudah pegang pedang. Berbahagialah orang yang memecahkan anak-anakmu di bukit batu. Yang kayak gimana sudah? Saudara, keadaan ya. Ketika mereka dibuang di Babel, itu adalah satu buah keadaan yang membuat orang itu berada dalam satu buah persimpangan, saudara. Anda mau terus berharap, atau Anda itu waktunya untuk give up, move on dari Tuhan. Tuhan ternyata nggak bisa diharapkan. Karena kalau kita lihat ya, coba lihat ya, Mazmur 137 tadi ya. Mereka itu ada di mana, saudara? Ada di tepi sungai-sungai Babel. Mungkin ada di tepi sungai Kebar, ada yang di kanal-kanal, saudara. Karena itu Babel ya. Beda dengan Yudea. Kalau Yudea itu mereka lihatnya setiap hari lembah, gunung. Yerusalem, Yudea kan kota yang terletak di atas bukit, saudara. Setiap hari lihatnya lembah, gunung. Mereka nggak lihat kanal-kanal, saudara. Itu Babel, saudara. Saudara, kenapa kok mereka ada di tepi-tepi sungai? Mereka kenapa ada di pemukimannya itu tepi sungai Kebar lah, mereka dalam tepi-tepi kanal. Karena itu seringkali ada daerah yang damage. Babel itu kan baru saja meningkat, saudara. Habis perang lawan Mesir, habis mengalahkan Asyur, mereka boncos, hancurnya juga banyak, saudara. Banyak daerah yang jadi banyak puing-puing. Maka untuk membangun kembali daerah-daerah tersebut, caranya adalah repopulasi daerah tersebut. Maka orang-orang Yehuda diangkut, ditaruh di tepi-tepi sungai untuk merepopulasi, saudara. Anda bayangkan ya, orang-orang Yehuda sekarang tuh hidupnya, mereka ketika hidup itu mereka sadar, saya ada di sini untuk membangkitkan kembali Babel. Dan saudara, yang dilakukan oleh mereka apa, saudara? Yang dilakukan oleh mereka adalah diajarin terus-menerus, udahlah, kamu lupakan masa lalumu. Lupakan cerita tentang Yehuda, lupakan cerita tentang Yerusalem, lupakan cerita tentang Yahweh, tentang Tuhanmu. Sekarang kita punya Tuhan yang baru, yaitu Marduk, Tuhan yang kuat. Yang dulunya kamu hina, all show and no go. Kenyataannya sekarang yang kuat itu siapa? Yang kuat itu ya Marduk. Babel itu menang kok. Untuk meyakinkan itu, pertama-tama saudara, urusan agamamu sendiri, itu pertama-tama dibikin lunak. Bikin lunak. Agamamu dihina-hina sedikit gak apa-apa lah, bikin lunak saudara. Gini, coba kamu nyanyikan nyanyian Sion. Nyanyikan tuh, nyanyian keperkasaan Tuhan, nyanyikan nyanyian tentang Tuhan yang hebat tuh ya. Tapi kamu nyanyi untuk menghibur kita orang-orang Babel di sini. Itu kan penghinaan ya saudara. Mirip kayak gini lah saudara. Indonesia kalau lagi dijajah sama Belanda. Lalu saudara, ambil beberapa orang Indonesia yang bersemangat untuk berperang saudara. Lalu diambil berapa? Lalu dibelenggu, disuruh tunduk dibelenggu, dikasih bendera merah putih. Lalu tuan-tuan Belanda itu ya, menir-menir Belanda duduk-duduk sambil mereka minum bir gitu ya. Ayo coba-coba kamu nyanyi, maju tak gentar coba ya. Maju tak gentar sambil dibelenggu gitu, sambil diketawa-ketawain saudara. Supaya apa? Supaya nasionalismenya luntur. Kalau itu sudah luntur, step 1 luntur, kedua dikasih tahu, hey Belanda itu punya visi yang bagus. Kopinya di Indonesia ini nanti akan menjadi terkenal seluruh dunia. Mulai ditanamkan visi yang bagus. Itu yang dilakukan saudara. Di tepi sungai-sungai Babel, silakan kamu nyanyikan nyanyian Sion. Nyanyikan nyanyian Sion untuk menghibur kami, orang-orang yang ada di Babel. Urusan agama sendiri coba untuk dilunakkan. Kepercayaan kepada Tuhan tuh move on lah. Saudara, ini sebetulnya kan terjadi dalam zaman kita saudara. Maksudnya gini, hal-hal yang tadinya itu kita anggap sangat utama, kasih setia Tuhan, cinta kasih Tuhan, itu pelan-pelan kalau bisa itu ya nggak usah dimusuhin, nggak usah ditutup, nggak usah dilawan dengan keras, tapi dibikin guyonan aja. Saudara pernah lihat tuh gambar stiker Yesus, saudara.
Stiker Yesus gambarnya kartun. Senyumnya gini, giginya gede-gede, terus tangannya begini, saudara. Atau stiker Yesus yang begini, saudara. Saudara pernah lihat, saudara? Saya sih pernah lihat tuh, yang kayak begitu, saudara. Dan ya nggak apa-apa. Di antara orang Kristen, saudara, bisa sependeta sama pendeta, saudara. Bisa munculnya begini, saudara. Yesus yang begini, saudara. Atau Yesusnya begini, gitu ya, saudara. Jadi stiker. Kalau kesandung ya, Jesus Christ. Ya nggak apa-apa, saudara. Saudara, Jesus Christ kan tadinya itu kan nama yang sangat sakral, saudara. Itu Jesus Christ adalah nama, kalau Pak Tong tadi ngomong, saudara ya, itu nama yang melaluinya kamu mati kekal atau kamu hidup kekal. Tapi sekarang kita turunkan, ya enggak usah dilawan. Hoi, enggak boleh ke gereja, enggak usah. Dibikin ringan saja. Kesandung ya Jesus Christ. Atau kalau lagi kesel-kesel jadi ucapan antara lah ya, itu apa? Darah Yesus gitu ya. Ngomongnya santai aja. Pakai kalung, kadang-kadang kalung salib terbalik, kadang-kadang atau gimana, terserah lah kayak gitu. Enggak usah terlalu diurusin lah urusan kayak gini. Ke gereja, ya ke gereja tapi Yesus enggak usah serius-serius banget lah. Pelan-pelan sudah dibikin soft sudah. Dan lihat loh sudah, pada waktu itu sudah mereka ya, mereka ada di tanah Babel, masih punya cerita ya tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Lihat tuh, pejabat-pejabat Yehuda yang ada di tanah Babel, yang paling top, yang paling hebat. Sudah, kalau kita lihat ya, orang-orang Yehuda yang dibuang di Babel, lalu kita anggap ini orang paling top, orang paling hebat. Saya salut, salah satunya kan Daniel sudah. Daniel, Hanaya, Misael, Asaria, tapi coba lihat orang-orang top itu sekarang namanya siapa? Daniel, Hanaya, Misael, Asaria, namanya siapa? Beltsasar, Sadrach, Mesak, Abednego. Mereka pakai baju Babel. Mereka kalau memanggil Nebukadnezar itu tuanku. Kayak gini mau ngomong tentang mari kita percaya pada Tuhan. Nah itu orang yang paling percaya sama Tuhan tuh. Yang katanya kalau berdoa masih menghadap ke Yerusalem tuh manggilnya bukan Nebukadnezar itu tuanku. Kalau ngomong itu sudah nggak ngomong lagi pakai bahasa nggak ngomong lagi bahasa Ibrani, ngomongnya pakai bahasa Babel, ngomongnya pakai bahasa Aramaik, bahasa internasional, nggak lagi ngomong di dalam bahasa Ibrani. Kayak gini mau ngomong tentang kejayaan Tuhan, kejayaan Yehuda, kejayaan Sion, yang benar saja. Saudara coba bayangkan ya, kalau misalkan ya, nama-nama tertentu itu perlahan-lahan diindoktrinasi dalam kepala kita bahwa itu adalah nama-nama kampungan. Saudara bagaimana bisa membanggakan lagi? Kayak gini lah saudara. Saudara kalau dengar nama Eko di sini sedikit jarang ya. Tapi ada kalau di Jawa saudara ya, orang-orang Gen Z itu kasih nama Eko hampir nggak ada itu saudara. Kira-kira 50 tahun lagi itu di dalam dunia itu orang namanya Eko itu 0 saudara. Eko, Bambang, Pak Ijo itu udah 0 itu nanti di Jawa tuh. Sekarang sudah untuk usia 35 ke atas sudah, Anda ketemu 10 orang, Ekonya 2. Itu nama umum sekali, pokoknya just orang Jawa random namanya kalau nggak Eko, Bambang, Pak Ijo gitu, angkatan-angkatan atas saya masih banyak sudah. Tetapi sudah, kita pelan-pelan sudah diindoktrinasi, kita tinggalkan kekunoan inilah. Sekarang nama nggak begitu. Anda kalau lihat film, Anda lihat film-film lah sudah. Coba lihat tuh, direktur yang namanya Pak Ijo ada nggak? Film, nggak ada kan sudah. Direktur selalu namanya siapa? Satria atau siapa ya? Pak Indra gitu masih cocok tuh. Direkturnya Pak Paijo, nggak ada kan sudah ya? Dalam keadaan seperti ini sudah, filmmakernya mengatakan apa? Kita mesti melestarikan budaya Jawa, yang nggak kuat kan sudah. Anda mau mengatakan kita kembali kepada pengharapan akan Tuhan kita, bro? Namamu itu Daniel diganti jadi Beltsasar, namamu itu Hanaya diganti jadi Sadrach, namamu itu Misael diganti jadi Mesak. Namamu itu Azaria diganti menjadi Abednego. Itu nama-nama kafir. Di dalam pembuangan tuh orang namanya Hadassah, aduh kampungan, diganti jadi Esther. Kan gitu sudah ya. Itu kampungan-kampungan kayak gitu. Orang-orang yang paling diikuti pun ngomongnya seperti itu sudah. Jadi mau gimana? Mau berharap pada Tuhan. Ini waktunya orang untuk move on. Udahlah, ya wis kamu beragama boleh deh. Tapi ya nggak usah terlalu serius lah. Sebetulnya ya Tuhanmu nggak terlalu bisa diharapkan. Mirip kayak gini. Saudara kalau zaman sekarang ya, saya mengatakan, saudara-saudara sekalian, uang bukan segala-galanya. Waktu saya ngomong uang bukan segala-galanya, saudara lihat arlojinya Audemars Piguet, gitu ya, misalkan ya, Royal Oak yang chronograph gitu, harganya 1 M lebih gitu. Uang bukan segala-galanya, jamnya harganya 1 M. Jasnya, misalkan Anda lihat harganya kayak ya, setelannya itu 200 juta, dasinya mahal, semuanya kelihatan mahal, sabuknya kelihatan mahal, semuanya sudah. Sambil ngomong uang bukan segala-galanya. Lah,
Tapi setiap kali ketemu orang-orang kaya ya nunduk-nunduk gitu ya. Oh iya Pak, ya. Siap. Ngomongnya dikit-dikit siap aja, siap. Ketemu orang kaya siap. Kalau ketemu orang diajak ketemu sama orang yang nggak punya, tunggu ya, saya lihat jadwal saya. Mau ketemu sama saya? Bisa. Kapan? November tanggal 19 November, sekarang pertengahan Agustus mau ketemu sama saya November sudah. Karena apa? Ya kamu kurang punya uang sudah. Terus sambil pada saat begitu sudah berkhotbah, jangan mengandalkan uang. Jangan hormat kepada orang kaya, ngomong seperti itu. Berkuasa enggak sudah? Susah kan sudah. Sekarang sudah orang-orang Yehuda disuruh mengatakan tetap berharap kepada Yahweh. Loh Daniel itu pakai baju Babel, Sadrak, Mesak, Abednego itu pakai baju Babel, itu orang-orang topnya sudah. Kita kenal Daniel di Gua Singa, Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur perburuan api, itu sudah dibabelisasi semua. Sudah zaman sekarang sudah, berapa banyak sih Anda lihat betul-betul ya, cerminan orang yang betul-betul berharapnya itu kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain sudah. Dikit loh. Hal itu bisa tercermin dari language-nya, dari bahasanya. Sudah coba ya. Kalau kita ngomong begini sudah. Saat ini Tuhan yang berkuasa. Betul enggak sih kamu percaya itu? Coba dilihat cerminan dari bahasa yang keluar. Sudah misalkan ya, kita lagi ngomongin tentang bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi. Lalu kita yang kritis ngomongnya, enggak, bukan demokrasi. Yang terjadi sekarang adalah oligarki. Pemerintahan untuk sedikit orang saja. Loh kita boleh tanya, permisi tanya. Sekarang pemerintahnya apa? Bukan demokrasi tapi apa? Oligarki. Loh kamu kok enggak ngomong Tuhan yang berkuasa? Kok enggak ngomong sekarang ini sebetulnya yang terjadi bukan demokrasi, tapi teokrasi. Allah menggerakkan hati raja seperti batang air. Semuanya sekarang sedang menjalankan kehendak Tuhan. Saudara, Daniel kan bilang gitu saudara. Di dalam kitab Daniel dikatakan, Daniel ya, pasal pertama yang saya bacakan ya. Ini adalah cara pikir orang-orang yang betul-betul tidak menyerah ya terhadap keadaan zaman, tidak mau move on kepada Yahweh. Cara pikirnya seperti ini. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda. Daniel ngomongnya apa? Tuhan yang serahkan Yoyakim. Daniel nggak ngomong Babel begitu kuat, Nebukadnezar begitu kuat, Nebuzaradan itu jago sekali dalam bertempur. Enggak, saudara. Tapi dia mengatakan apa? Tuhan yang menyerahkan. Itu saudara. Daniel kalau saat ini hidup ya, ditanya, Indonesia itu demokrasi? Enggak. Yang terjadi saat ini juga bukan oligarki. Yang terjadi saat ini adalah teokrasi. Tuhan sedang memimpin. Tuhan menggerakkan hati raja seperti batang air. Itu sudah ngomongnya. Tapi sudah orang-orang Babel, orang-orang Yehuda di Babel enggak lihat itu. Mereka sambil ngomong Soli Deo Gloria, sambil nyanyi bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mengatakan Marduk tidak berkuasa, sambil mengatakan uang bukan segala-galanya. Danielnya itu pakai baju Babel, ngomong bahasa Babel. Sadrak, Mesak, Abednego juga seperti itu sudah. Bukankah ini adalah waktunya untuk dia itu move on dari Tuhan, udahlah tinggalkan Tuhan aja. Atau yang ngotot sudah. Tapi kalau mau ngotot sudah, ngototnya gimana sudah? Tidak putus pengharapan. Saya tetap mau ngotot. Saya tidak mau menyanyikan nyanyian bagi Zion di negeri asing ini sudah. Ini ya. Mazmur 137 tadi. Kalimatnya seperti ini saya bacakan ya. Bagaimana kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ngotot nih. Kalau nggak mau move on ya kayak begini caranya. Ini para penyanyi sudah. Main harpa, main musik. Tanganku jadi kering, nggak bisa main musik. Pemusik harusnya menyanyi. Biarlah lidahku melekat-lekat di langit-langit. Jadi bisu, nggak bisa nyanyi. Pemusik nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik. Artinya dia stop being himself. Lebih baik saya mati. Lebih baik saya mati daripada saya melupakan Yahweh. Lebih baik saya mati daripada saya mesti tunduk kepada kepercayaan umum pada waktu itu. Yaitu Marduk yang berkuasa. Tapi sudah, dalam keadaan seperti ini, Tuhan macam apa yang bisa diharapkan? Tuhan macam apa? Dia mau berdoa. Mau mengharapkan Tuhan seperti apa sudah? Ya ini, Mazmur 137. Berharap Tuhan yang melakukan pembalasan. Saya tetap mau ngotot percaya kepada Tuhan. Saya mau melawan sendiri Babel juga nggak bisa. Mau lawan musuh-musuh, mau melawan oligarki juga nggak kuat. Mau ngelawan bos juga nggak bisa. Ngelawan siapapun nggak bisa. Sekarang ini saya bisa lakukan apa? Saya berdoa berharap Tuhan kiranya engkau, divine warrior, melakukan pembalasan.
Hajarlah orang-orang yang sedang melakukan kejahatan dan terus-menerus. Nyatakan bahwa engkau adalah Tuhan yang sejati, saudara. Saudara, saya percaya ya, orang-orang Kristen ya perlu untuk mengupdate doktrin Allahnya dengan punya gambaran seperti ini, saudara. Allah kita adalah Allah yang pembalas. Dan kita perlu untuk menaruh sukacita kita kepada Allah yang membalas. Pikirkan orang-orang yang secara konsisten berbuat jahat. Bukan sekedar karena kamu menyakiti saya. Tapi karena yang kayak gini memang gak fit dengan kerajaan sorga. Silakan berdoa, kiranya Tuhan memberikan pembalasan kepada mereka. Kita gak punya kewajiban untuk senantiasa berdoa minta pengampunan. Bahkan minta pengampunan terus-menerus mungkin gak tepat, sudah ya. Tuhan mau hakimi kok kita minta ampun terus, sudah. Ada kalanya Tuhan bilang sama Yeremia, stop, kamu gak usah berdoa lagi, sudah. Saya berharap itu ya, cepat-cepat dihukum Tuhan. Mati kalau bisa. Sekeluarga bilang mungkin tuh, masukkan penjara semua, sudah. Itu biadabnya gak karu-karuan, sudah. Sudah tahu kan, sudah, ada satu buah peristiwa, Indonesia sedang dalam keadaan yang sulit seperti ini. Ada anggota DPR joget-joget, sudah. Joget-joget, gajinya naik, dan lain sebagainya. Ya pokoknya frame-nya seperti itu, sudah. Lalu, sudah, masih bisa ada, sudah, wakil rakyat ngomongnya, sudah. Lalu dia, kalau joget-joget biar seru, pakai sound yang seperti ini, soundnya yang agak lebih seru, gitu, sudah. Ngomong seperti itu, biadab, itu, sudah. Yang seperti ini kita mesti doakan supaya Tuhan jatuhkan penghakiman yang besar. Ini ya, mazmur penghakiman, mazmur dendam, mazmur pembalasan. Ini adalah bagian dalam kitab suci Kristen kita, saudara. Patut kita untuk berdoa, Tuhan berbelas kasihanlah kepada bangsa Indonesia. Patut juga kita berdoa, Tuhan kutuklah mereka yang bikin undang-undang secara menyeleweng. Kutuklah mereka yang menjalankan peradilan palsu. Kutuklah mereka yang menjalankan undang-undang dengan tidak berpihak kepada yang benar, tapi berpihak kepada yang bayar. Kita patut untuk berdoa seperti ini, saudara. Ini ada dalam kitab suci, saudara. Dan kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan itu yang bikin kita bisa bertahan, saudara. Lain daripada itu, kita akan terasimilasi. Kita akan jadi sama. Kita akan menjadi kehilangan sense kita tentang keadilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, ya wis lah. Sepanjang saya nggak susah-susah banget, ya wis lah. Kecuali kalau kita mau abai seperti itu ya. Ada orang yang mengatakan, orang ini menjahati saya. Iyalah, kamu mesti ampuni, kamu mesti ampuni, kamu mesti ampuni, kamu mesti ampuni terus. Tuhan nggak tentu mau ampuni kok, kita mesti minta diampuni terus. Kita nggak sesuai sama kehendak Tuhan loh. Dan biasanya kita lebih gampang ngomong, ya kamu mesti ampuni, kamu mesti ampuni. Karena apa, saudara? Karena apa? Karena kita nggak ikut mengalami, saudara. Saudara kalau tahu ya, di dalam kita punya video-video pendek, saudara. Yang kemarin video pendek itu sempat ramai, saudara. Yang ada bicara tentang nasionalisme dan sebagainya. Video pendeknya agak ramai, saudara. Lalu ada orang yang komen, saudara. Kira-kira komennya mengatakan seperti ini ya. Ngomong penindasan, saya nggak merasa tertindas. Dia bilang gitu. Saya nggak merasa tertindas. Saya bayar pajak, saya tidak merasa tertindas. Kenapa ini harus ngomong penindasan? Jelaskan kepada saya. Sekarang penindasan yang terjadi itu seperti apa, saudara? Saudara, kamu tidak mengalami penindasan, bukan berarti penindasan itu jadi nggak ada. Kamu nggak mengalami penindasan, bukan berarti bahwa penindasan yang terjadi kepada orang lain, itu kita nggak apa-apa, saudara. Kita dipanggil ya, saudara. Untuk apa? Untuk menyadari bahwa kita punya Tuhan yang benar. Dan kalau Tuhan seperti yang dinyatakan dalam kitab suci kita, benar, adil, suci, mencintai orang-orang lemah, memberikan pertolongan, bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda, saudara. Nah yang akan menghancurkan orang-orang yang kecil itu, saudara, harusnya dijatuhkan penghakiman, saudara. Tapi sekarang faktanya nggak ada. Justru karena faktanya nggak kelihatan, saudara, kita perlu untuk berdoa, meminta, saudara. Doa supaya kutukan-kutukan seperti ini diberikan dengan keras. Harus, saudara, seperti itu, saudara. Kadang-kadang ya, saudara, terakhir ya, kita orang-orang Kristen itu salah membaca salib. Kita begitu ngomong tentang salib, ceritanya pengampunan. Dan memang betul, saudara, salib itu bicara tentang pengampunan. Tetapi, saudara, salib juga bicara tentang penghakiman loh. Setiap kali kita lihat salib itu kita tahu, saudara, bahwa ada dosa yang begitu dibenci oleh Tuhan yang harus jatuhi penghukuman. Orang sakit saja, saudara, yang lihat salib terus setelah itu rasa, wah saya bebas doang. Saudara bayangkan begini, terakhir ya, saudara. Saudara punya orang yang sangat mencintai Anda, orang tua lah misalkan, saudara. Saudara punya papa atau punya mama, saudara. Waktu kecil Anda sering sakit-sakitan terus sakit-sakitan, rasa nggak enak sampai akhirnya, saudara, usia 8 tahun diperiksa di dokter, wah anakmu tidak terselamatkan nih, karena ginjalnya atau hatinya rusak tuh. Dia akan mati segera dalam waktu 2 bulan kalau tidak mendapatkan transplantasi, misalkan, saudara. Lalu, saudara, karena Anda mengasihi, saudara, misalkan saja Anda berikan hati Anda atau berikan ginjal Anda separuh, Anda jadi sakit-sakitan terus, seumur hidup jadi sakit-sakitan, tapi anak Anda jadi hidup, saudara. Terus anaknya, saudara, setelah dapat ginjal cangkokan, hati cangkokan, setelah itu merasa,
saya sudah bebas dari sakit ginjal. Saya sudah bebas dari sakit hati itu ya, dari permasalahan di dalam livernya saya. Jadi sakit liver is nothing. Konyol kan sudah, sakit orang seperti ini sudah. Orang-orang seperti ini justru ya suatu hari nanti setelah dia bisnis baik, dia punya uang banyak, dia akan bikin foundation. Kesadaran untuk kesehatan hati dan ginjal. Dia akan bikin seperti ini. Akan makin aware bahwa sakit ginjal, sakit hati itu masalah sudah. Orang-orang Kristen melihat salib sudah. Harusnya dia makin aware sudah. Bahwa penghakiman Tuhan itu serius. Penghakiman Tuhan akan dosa itu serius. Gak bisa makin kita lihat salib, makin kita sense tentang penghakiman itu makin hilang tuh. Tuhannya baik. Ya, baik itu sudah meliputi apa? Meliputi menjatuhkan penghukuman bagi mereka yang jahat sudah. Itu sudah yang kita dapati di dalam kitab suci kita sudah. Mari kita menjadi orang-orang yang bersama-sama berharap Tuhan yang utuh itu ada di dalam kehidupan kita sudah. Tuhan yang menyatakan belas kasihan dan menjatuhkan penghakiman, dan itu menjadi satu buah pengharapan besar bagi kita, menjadi penghiburan bagi kita. Bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan, terhadap kejahatan. Bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang akan memecahkan orang-orang berdosa, garis keturunannya di atas bukit batu. Supaya selesai itu, supaya terjadi shalom. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama doa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami panjatkan syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam kitab suci kami memiliki mazmur-mazmur sedemikian yang memintakan kepada Tuhan yang kami percayai pasti akan menjatuhkan pengadilan ilahi, menjatuhkan penghukuman bagi orang-orang jahat yang menolak kasih karunia Tuhan dan menolak untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mohon Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan, belas kasihan-Mu yang besar. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.